Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keterangan, dalam kitab Safina ini ada satu pasal yang menjelaskan tentang perkara yang dimana perkara itu wajib niat menjadi imam. Ada 4. Yang pertama adalah sholat Jumat. Ya, sholat Jumat ini imami harus niat jadi imam. Ya, karena leka niat jadi imam maka khawatir lek imam gak niat jadi imam, sholat jamaah gak jadi, gak sah, khawatir gak sah. Sekalipun makmum itu bersama pada imam itu sah, tapi sayangi imamnya gak niat jadi imam. Jadi usolli fardal jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, itu harus dibaca ya bagi seorang imam pada saat niat ngimami sholat Jumat. Nah ini terus wal mu'adatu lan sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu adalah sholat untuk mengulangi sambil menolong orang yang masih belum berjamaah. Itu harus niat jadi imam. Kalau memang ada makmumnya, nah misalkan sendiri, kalau bisa usahakan niatnya tetap jadi imam. Misalkan sholat sendirian, ya khawatir ada malaikat atau jin sing gurung sholat zuhur, sing gurung sholat asar, akhirnya lihat berjamaah lah sampean. Karena masjid musola itu tidak akan pernah sepi dari para malaikat ambek jin. Ngoten. Nah, itu. Terus wal manduratu jamaatan, sholat yang dinadarkan untuk berjamaah. Itu imam harus niat jadi imam. Ya, aku lek hasil misalkan aku kata sholat subuh berjamaah misalkan, maka dia pada saat sholat subuh itu harus niat jadi imam, niatnya jadi imam ya, asalkan bukan posisi jadi makmum ya, niatnya jadi imam. Sekalipun sholat sendirian, maka dia wajib niat sholat subuh jadi imam, karena dia nadar ya, aku lihat hasil nanti sholat subuh berjamaah, itu nadar namanya ya. Makanya kalau nadar itu jangan terlalu berat-berat, khawatir ada kaiso memenuhinya. Kalau nadar selagi bukan nadar maksiat itu boleh dipenuhi. Nadar maksiat gak boleh dipenuhi. Jangan nadar maksiat, aku lek berhasil misalkan kata kincang wong atus misalkan contoh itu ae ya, itu jangan sampai dilakoni. Mending nadar itu sing rada ringan. Seperti ketika aku pas pada lulusan itu, aku lek lulus, kamu tak tukono kerupuk, ya tak tukono kerupuk, terus saiki 5.000, lek cara biyen 50 rupiah, tak tukono kerupuk 50 rupiah, ternyata lulus, ya tuku kerupuk kalian, jadi aku nadar, jadi nadar ringan-ringan, boleh nadar, ya dengan catatan harus dipenuhi. Ya, bukan berarti lek wong gurung ngono itu merono ulo di omah enggak. Ulo kadang sing teko nang omah iku kadang ulo asli, kadang jin. Lek jin misalkan ditakoni kamu jin apa ulo. Lek kamu jin ndang metu. Lek kamu ular, kamu saya pateni ngoten. Pada ular sebenarnya harus dibunuh. Ular model apapun itu. Jadi jangan biarkan hewan-hewan yang beracun berbisa itu berkeliaran di rumah kita. Nah, iso dibunuh, dipateni. Hewan semacam itu. Ono jengking dipateni, kelabang, sing ono yang berbisa dipateni. Ya, karena membahayakan. Kalau hewan-hewan biasa nggak boleh. Kalau kucing mau cocok dipateni kucing. Nggak membahayakan kucing, mesti nguyuhi sembarangan. Tapi nggak membahayakan bagi manusia. Ya. Nah ini. Nah terusannya wal mutaqaddimatu fil matar, artinya sholat dilakukan khawatir kudanan ya, ini mumpung berudan ya, ayo sholat jamaah ngoten, ini sholat jamaah khawatir salah kudanan mulai. Nah, maka sholat yang semacam ini walaupun sendirian dia wajib jadi imam ngoten. Jadi sholat yang wajib jadi imam. Nah, ingat imam itu adalah milih jadi imam
harus diperhatikan. Yang pertama, dia itu fasih baca Al-Qur'annya. Mana di antara orang-orang banyak sing Al-Qur'an fasih, itu jadikan imam yang pertama. Yang kedua, orang itu pintar fikih, yang ngerti syarat rukune sholat, dia ngerti fardhu sholat, ngerti, terus yes batale sholat juga ngerti. Ya, makanya jadi imam kan berat. Imam niku pahalanya besar, tapi resikonya juga besar. Misalkan imam batal sholatnya, maka otomatis seluruh sholat berjamaah wong-wong batal. Ya. Nah, imam misalkan batal sholatnya tengah-tengah sholat oleh rong rakaat, kok sholatnya batal, kebentut ya kan. Maka dia miring, geser nganan kiri, terus kayak apa-apa nang makmum di belakangnya itu suruh ganti. Diawi kata saya, nanti makmum ganti. Nah, imamnya nunggu di sending ini, nggak perlu harus ngali metu ndak. Ya, tadi tetap menunggu di posisi guru tapi geser ini. Kayak kesempatan jamaah sing di belakangnya untuk jadi imam. Lah, jamaah di belakang imam itu usahakan ya orang sing rada ngerti, sing mampu untuk jadi imam. Enggak mau sembarang wong belakang berada di belakang imam, kecuali darurat kalau mana. Ya, kalau mana. Lalu misalkan imam awiwinya tadi ki, salah satu di antara jamaah itu harus maju 2 langkah tok, ya 1, 2. Nah 2 ini dicangkepi situ terus pas. Ya, tadi langkah itu ya, kanan 1, terus 2 maju, 3 gak termasuk 3, termasuk 2 langkah. 1 jangkepi, ojo lebih dari kaki ini. Kelebihan ini berarti masuk 3. Masuk 3 gerakan kita di dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Jadi cukup 2 kali nggak batal sholat itu. Nah asli nih, misalkan maju sedikit mau, maju 1 langkah toh cukup ya, maju selangkah ini cukup, nggak harus 2 langkah, enggak. Dari 1 langkah toh ini pun cukup. Ya, karena syaratnya pokok berada di depan makmum yang lainnya itu. Nah, terus apabila ada imam keliru, misalkan imam keliru, apa kelebihan rakaat, apa turun tahiyat awal, maka makmum harus ngilingno dengan cara baca subhanallah. Subhanallah. Nah, subhanallah memang bukan niat ngilingno imam, bukan. Tapi niatnya itu niat zikir. Subhanallah. Lah niat zikir gak batal salatnya. Nah, kita niat ngilingno imam, salat kita yang batal. Subhanallah. Oleh tambah ini cak subhanallah ya, misalkan yo tambah batal gak keruan. Ya, subhanallah. Itu si mami paham. Ya. Lek wong itu gak boleh ngilingno imam sampai subhanallah, mengeluarkan suara. Mek keplok dikit gitu lho. Pengen tok. Syarat. Ya. Keplok didik syarat tok. Gitu tok. Itu cara mengingatkan imam. Nah, imam dia itu kan harus punya pendirian sing kuat imam. Nah, dia yakin nek salate wis cukup, ya ndak batal. Asalkan yakin. Ya. Misalkan mamang mending imam ngulangi atau nambahi 1 rakaat. Boleh. Nah, di tengah-tengah sholat kok iling aku bang sholat maghrib apa isya iki bagi niatnya. Maka balikno nang niat awal sebelum sholat. Aku ya kan niat sholat isya. Ya wis ngono tok wis waras ngoten tok. Tapi selama sholat kok mamang tok aku isya apa maghrib bagi. Mamang terus maka sholatnya batal, sholat imam. Nah, ini jadi imam itu memang rada berat. Terus seorang imam harus ngerti keadaan jamaah. Nah, misalkan gempa bumi gerotok-gerotok, maka imamnya misalkan membahayakan langsung dibatalkan, nunggu dhisik baru langsung batal sholatnya boleh. Ya, kamu langsung melayu. Misalkan gempa kecil, maka sholatnya dipercepat boleh. Atau ada seorang anak kecil berteriak, ya berteriak, buat cepet apa, imam ikut cepat no sholatnya, cepat no. Jangan tambah di susun aja. Ya. Bahkan ono PT kecepet ya,
Cet kita PT kecepit iku imamnya lebih cepat lah iso. Ini imam harus ngerti kondisi makmum. Makmum belakang itu kadang arek nom, kadang wong tuwa. Ya. Lek cepet arek nom seneng. Wong tuwa berat. Allahu Akbar. Ada Allah sih orang barang kekeri. Allah boyoknya terus wong tuwa. Lah arek nom gak ono boyokan betul wonten. Ngoten. Khutbah Jumat pun niku lho. Lah iso imam kudu ngerti makmum. Iki makmum kalau wong santai, wong pedesaan, apa orang perkotaan sing bisnis. Lah di perkotaan bisnis awake khutbah aja terlalu lama. Ya, singkat, jelas, padat ngono. Singkat, jelas, padat. Jadi baca satu hadis diterangno didik, aja akeh langsung ditutup doa itu. Semoga masuk Al-Fatihah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.